Sejarah singkat dari berdirinya Desa Budaya Ketelangu yaitu karena keinginan daripada pemerintah Desa Kesemang Telangu untuk mempertahankan lahan terbuka yang merupakan ruang terbuka hijau, di mana kita di Denpasar pada umumnya dan khususnya kita di Kesemang Telangu, lahan terbuka hijau itu sudah mulai pada habis ya dialihfungsikan menjadi bukan lahan pertanian lagi, menjadi tempat-tempat bangunan jadinya. Nah, ini sebagai latar belakang kenapa pemerintah desa ingin membuat suatu kawasan ruang terbuka hijau yang akhirnya pada tahun 2008 melalui SK-nya Bapak Wali Kota pada saat tersebut, Bapak Anak Agung Kuspoyogo, beliau Wali Kota tersebut memberikan SK kepada pemerintah desa Kesemang Telangu untuk mengelola Desa Budaya Ketelangu yang menjadi kawasan ruang terbuka hijau yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Budaya Ketelangu tersebut. Untuk target kunjungan yang ada di Desa Budaya Ketelangu sebenarnya kalau di depan itu yang dikelola oleh teman-teman investor yang tadi kami sampaikan masalah wahana-wahana yang ada itu, nah itu sebenarnya sudah diarahkan ke kunjungan ke mancanegara ya, tamu-tamu mancanegara. Namun kalau kita di belakang yang ada jogging track itu memang sebagian besar dimanfaatkan oleh warga sekitar, jadi kunjungannya berupa tamu-tamu domestik yang lebih banyak, karena juga melibatkan mungkin teman-teman kita yang mungkin yang kesehariannya adalah mengadakan kegiatan olahraga di sana. Nah itu juga mungkin kedepannya, karena tadi kami sudah sampaikan juga target kedepannya kita mengadakan suatu tempat wisata edukasi subak, yaitu paling utama ya wisatawan yang akan berkunjung ya paling tidak adalah warga kita di sekitar Kesemang Telangu ini, terutama anak-anak kita yang ada di sekolah yang ada di Palini, yaitu dari SD sampai SMP yang kami sampaikan, TK sampai SMP yang kami sampaikan itu kan menjadi wisatawan rutin yang akan berkunjung ke kawasan Desa Budaya Ketelangu. Nah, kalau yang saat ini yang kalau kita lihat wisatawan yang paling sering memang kalau dari mancanegara masih sangat kecil sekali istilahnya Pak, kedatangannya, kunjungannya sangat kecil sekali. Yang sementara yang paling sering kita lihat yang berkunjung ke sana ya yang menikmati kuliner ya di warung dekor dan di Kopi Panas, itu semua adalah domestik, dan di kolam pancing juga semua kebanyakan adalah tamu domestik. Apalagi yang tadi kami sampaikan untuk di keseharian itu jogging track itu sebagian besar lah domestik. Nah, tapi kalau tidak, kalau kita kedepannya pasti berkeinginan supaya kawasan Desa Budaya Ketelangu ini bukan hanya target wisatanya adalah domestik, tapi juga targetnya adalah di mancanegara. Itu yang harapan kita ke depan. Desa Budaya Ketelangu adalah salah satu usaha daya tarik wisata yang masih mempertahankan serta melestarikan kawasan hijau. Wisata ini yang berada pada pusat kota yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 88, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Tugu Perdamaian Dunia atau biasa disebut Gong Perdamaian. Gong ini dikelilingi oleh patung tokoh-tokoh di dunia. Tugu yang berbentuk gong besar ini bertatahkan simbol 9 agama yang ada di dunia beserta bendera negara-negara independen dunia sebagai simbol persatuan. Gong paintball, fasilitas permainan ini yang bermain tembak-tembakan layaknya tentara yang sedang berperang. Kolam pancing, kolam yang memiliki luas sekitar 33 meter persegi
yang masing-masing kolam dibagi menjadi 3, di mana ada kolam ikan bawal, ikan patin, dan juga ikan lele. Garuda Garden atau biasa disebut Taman Garuda, di mana taman ini memiliki edukasi yang ditonjolkan dalam bentuk tugu burung Garuda. Taman ini dikelilingi simbol-simbol dari 5 sila yang dibuat mulai dari benda daur ulang hingga yang masih secara alami. Lobi resto yang biasa digunakan untuk berbagai acara mulai dari pentas tari dan kesenian ataupun acara lainnya. Warung Detukat merupakan salah satu pusat kuliner yang menyediakan menu olahan masakan Bali. Selain yang ada pada menu, Warung Detukat juga menyediakan jasa pengolahan ikan hasil tangkapan kolam pancing, jogging track. Fasilitas ini cukup dikenal wisatawan lokal maupun non-lokal. Fasilitas ini berada di areal persawahan milik warga setempat. Untuk akses jalan jogging track, disediakan jalan yang berlebar sekitar 2 meter dengan panjang 4 km. Di sepanjang jalan jogging track terdapat tempat peristirahatan, baik itu berbentuk wantilan maupun gazebo. Kolam renang, salah satu fasilitas baru yang dibuka pada awal tahun 2020 yang memberikan nuansa alam yang begitu nyata. Selain itu, terdapat 2 kolam renang, ada kolam anak-anak dan juga kolam dewasa. Wisata edukasi Subang. Pada area ini, salah satu program desa yang sedang dibangun untuk anak-anak yang akan diperkenalkan macam-macam hewan ternak, beserta dapat melatih anak dalam berinteraksi secara langsung. Camping ground. Area yang sedang dibangun ini menyajikan fasilitas bagi wisatawan yang ingin bermalam atau sekadar beristirahat di area persawahan dan menikmati keindahan alam perdesaan di tengah kota dari balik tenda. Patung Ganesha yang dipercaya sebagai pengendali segala bentuk dari keduniawian yang dapat berjalan pada jalan yang benar. Patung singa yang dipercaya sebagai penolak hal-hal negatif dan juga dipercaya sebagai penjaga tempat tersebut. Wisata kuliner nasi tekor. Salah satu kuliner legendaris khas Bali yang memberikan nuansa Bali pada zaman dahulu. Tekor yang merupakan bahasa Bali yang memiliki arti pinco atau alas makan yang terbuat dari daun pisang. Nasi yang disajikan dalam tekor ini memiliki cita rasa tradisional. Warung tekor ini sudah dikelola sejak tahun 2017. Saya mulai dari lokasi awal. Ini kan awalnya adalah desa budaya Ketelangu yang sudah sangat terkenal. Tetapi memang karena sebuah proses di pas pintu masuk itu ada warung namanya sebenarnya lebih tepat dagang nasi tekor. Nah, jadi dari bangunan yang lama yang sudah disiapkan dulu kita benah-benah sedikit. Konsepnya adalah pasar. Itu mulai dari tahun 2017. Nah, jadi beliau pemilik lokasi awalnya adalah hidupnya di pasar dulu. Jadi kakek daripada seorang arsitek yang terkenal, Pak Ketut Siandano. Itu dari kakek, orang tuanya juga mempunyai lokasi ini. Nah, kemudian terjadilah warung nasi tekor berkonsep dari sejarah leluhur para orang tuanya. Karena dulu senang di pasar. Itu awal-awalnya. Nah, jadi yang dijual nasi tekor itu awalnya adalah dari pasar yang tradisional. Kalau kita beri nama ya, istilahnya ya itu dagang nasi tekor mula Bali gitu. Jadi ada mula Balinya itu sehingga tercipta dia olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan begitu detailnya. Memakai tekor
Tekor dari dulu itu dipakai tempat makan yang beralaskan daun sebenarnya oleh para rakyat. Kalau rajanya dulu pakai piring, rakyat pakai tekor gitu. Jadi itu kurang lebih awal sejarahnya. Ya, sebenarnya kalau unik sih tidak, karena dia zaman sekarang sepertinya unik begitu. Itu seperti tadi saya bilang adalah olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Jadi berjalan dari sana. Uniknya itu karena baru dimunculkan memakai tekor, ada daun, tempatnya seperti pasar, yang jualan ya seperti kakek ini gitu. Kemudian orang baru masuk, dia tidak dulu menanyakan makanannya apa, dia lihat suasananya dulu kok kayak apa begitu. Mungkin itu unik ya. Nah, jadi kita ikuti dari makanan juga ya, terciptalah seperti sekarang ini. Itu jadi bahannya ayam supaya lebih nasional ya, jadi halal.